Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan malam ini kita bisa melanjutkan ngaji kitab Ta'limul Muta'allim dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa mudah-mudahan senantiasa mendapatkan taufik ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang santri dan tirakat. Di halaman 89 dalam kitab Ta'limul Muta'allim kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa hukiya lan ten ceritakan apa anna syaikha satuhuni syekh Fakhrul Islam Al-Arsaban di kampung So Arsaban rahimahullah iku jama'a ngumpulakan sapa syekh kusyural bittikhi ing pira-pira kulitis mongko al-mulqati kang den buang. Kita dengarkan adzan dulu.
Kita lanjutkan. Al-mulqati kang den buang fi makanin khalin ing dalem panggonan kang sepi. Fa akala mongko dahar sapa syekh ha ing kusyur. Faraat mongko weruh hu ing syekh sapa jariyatun jariyah. Fa akhbarat mongko kondo sapa jariyah bidzalika kelawan mengkono-mengkono oleh weruh maulaha ing pintorone jariyah. Fattakhadha mongko agawe sapa maulaha lahu krono syekh dakwatan ing ngundang dahar. Fada'a mongko ngundang sapa maula hu ing asyikh ilaiha maring dakwah. Falam yakbal mongko ora gelem sapa syekh lihada krono iki ngusuraken awak wa hakadza lan kaya mengkono-mengkono mazkur yang bagi sayukya li talibil ilmi katwe wong loro ilmu apa ayyakuna nyintono sapa talib iku dhahimmatin aliyatin anduwene sejo kang luhur la yatma'u kang ora tama sapa talibul ilmi fi amwalin nasi ing dalam pira-pira pondone manungso. Artinya kemarin kita menjelaskan tentang bahwa seorang pelajar itu hendaknya mempunyai jiwa yang merendahkan diri. Jiwa yang merendahkan diri, jangan sampai sombong. Di sini kemudian ada cerita yang sangat menarik berkenaan dengan bagaimana seorang pelajar, seorang yang mencari ilmu. Orang mencari ilmu itu bukan hanya pelajar, santri, mahasiswa, siswa, bukan. Tapi semua orang itu adalah pelajar, pencari ilmu. Termasuk guru, dosen, itu juga pencari ilmu. Karena memang di dalam Islam kita diperintahkan untuk menuntut ilmu, yaitu mulai dari kita lahir sampai meninggal. Bagaimana seorang pencari ilmu itu? Maka di sini diceritakan wahukia dan seterusnya, diceritakan bahwa ada seorang syekh Fakhrul Islam Al-Arsabandi. Ini seorang syekh besar, seorang ulama besar yang dihormati oleh semua orang ketika itu. Cuman beliau, uniknya beliau itu mengumpulkan kulit-kulit semangka. Bitih itu artinya semangka. Kulit-kulit semangka yang dibuang di tempat yang sepi. Nah,
Jadi ada tempat kosong, biasanya di situ dibuanglah kulit-kulit semangka. Kalau kita mungkin kulit semangka ini ya dikasih kelinci sudah ya. Kulit-kulit semangka. Nah, sama Syekh ini malah dimakan. Padahal beliau ini seorang kiai besar, ulama besar. Fa'akalaha, kemudian beliau makan itu. Beliau makan. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau zuhud. Zuhud itu artinya tidak terlalu mencintai dunia, menganggap bahwa dunia ini ya biasa-biasa saja. Tapi bukan berarti kemudian menolak seutuhnya kepada dunia, enggak. Tidak. Beliau ini luar biasa. Meskipun ulama besar, beliau makan kulit semangka. Artinya beliau menjadikan ilmunya itu bukan sebagai sarana ataupun alat untuk memperkaya diri, enggak. Atau dengan ilmunya beliau ingin mendapatkan pangkat derajat di sisi manusia, tidak. Itulah gambaran seorang ulama luar biasa. Ternyata aktivitas itu kemudian Fara'at hujariyatun, dilihat oleh seorang budak perempuan. Aneh kan, seorang ulama besar kok kemudian dia malah makan kulit semangka yang sudah dibuang. Maka kemudian seorang budak ini menceritakan kejadian itu kepada tuannya, kepada juragannya, dengan maksud bahwa ketika juragannya tahu, nanti beliau bisa memberikan apapun, makanan-makanan apapun kepada syekh atau kiai ini. Akhirnya juragan tadi mengundang syekh untuk diberikan jamuan-jamuan, karena bagi juragan ini tidak layak seorang kiai besar kok malah makan hal yang menurut kita tidak layak gitu kan. Apa responnya beliau itu? Bukan menerima, tapi menolak. Menolak tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya beliau tidak merasa lebih tinggi, tidak merasa sombong, tidak merasa bahwa dirinya itu gila pangkat, gila hormat. Ada hal yang menarik. Kalau saya ceritakan ke sampeyan, dulu kita ketika di Al-Azhar itu di asrama, namanya asrama Bu'us. Seperti yang sering saya ceritakan ke sampeyan itu, asrama Bu'us ini asrama untuk para mahasiswa asing yang belajar di Al-Azhar, di Al-Azhar University. Di sana semuanya dipersiapkan, termasuk makanan-makanannya. Kalau saya bilang Bu'us itu adalah surganya mahasiswa. Surganya mahasiswa. Semua makanan ada di sana dan diberikan secara cuma-cuma. Kita kalau jatah makan ayam itu ya seperempat itu, satu anak seperempat. Itu sekali makan. Belum lagi sarden. Sarden itu ikan satu itu kayak cakalan, mungkin panjangnya sekitar seginilah, 30 cm, ya kayak penggaris itu ya. Itu untuk satu orang. Telur perharinya diberikan 4. Kalau sama ini kadang 5 sama malamnya. Daging dan macam-macam lah. Susu itu pasti tiap pagi. Buah-buahan tiap
siang itu buah-buahan, roti dan macam-macam lah. Artinya dari sisi nutrisi semuanya terjamin. 4 sehat 5 sempurna itu ada semua di situ. Namun ada yang menarik. Yang menarik apa? Yang menarik itu ada namanya Syekh Thaha Hibisi. Namanya Syekh Thaha. Beliau itu ulama besar dalam bidang akidah, disegani oleh para ulama di seluruh dunia. Beliau itu Habib, seorang keturunan Rasulullah dari jalur Al-Hasani. Tapi beliau tidak menampakkan dirinya sebagai seorang Habib. Tidak. Beliau tidak menampakkan dirinya sebagai seorang Habib. Kendaraannya, padahal beliau itu ini, dekan Usuluddin. Kendaraan beliau itu adalah mobil sedan lawas itu, tahun 70-an itu. Tahun 70-an. Terkadang macet. Akhirnya didorong. Padahal sekelas dekan Universitas Al-Azhar internasional itu, kelas internasional. Menariknya, beliau kan biasanya itu setiap Jumat pasti khutbah di situ, di masjid asrama kita itu. Nah, setelah khutbah, waktu itu saya dan teman-teman berkesempatan untuk bisa sowan kepada beliau di ruang tunggu itu. Di ruang tunggu. Betapa kagetnya, kan biasanya kalau siang kita makan. Nah, kalau Jumat itu adalah makan sarden. Dapat nasi, sarden yang saya ceritakan tadi itu, kemudian telur 2, roti. Nah, waktu itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Beliau tidak mau makan tidak mau makan nasi, sarden, telur, enggak. Beliau hanya makan roti sisa tadi pagi, dan roti ini sudah keras. Ini dulu saya nakal sekali. Saking kerasnya roti itu, biasanya sama saya buat apa? Buat mainan. Jadi kan roti di sana itu kayak piring gitu. Kalau keras dilempar itu kayak piring terbang. Saking nakalnya waktu itu saya itu. Pernah suatu ketika orang Mesir tahu dan marah dia. Kenapa marah lah? Ini kan makanan kita. Kamu lempar itu berarti kan kamu menghina makanan kita. Dan itu yang dimakan oleh saya itu. Roti keras yang menurut kita itu sudah tidak layak sebenarnya. Tapi itu beliau lebih memilih untuk memilih makan yang seperti itu. Bukannya beliau itu tidak mampu sekali kalau cuman makan yang inilah gitu kan ya. Tapi beliau ingin mendidik jiwanya, ingin mendidik nafsunya supaya tidak tamak. Tamak itu artinya rakus, tidak rakus. Itu luar biasa sekali. Dan contoh-contoh yang semisal seperti itu banyak di para kiai Al-Azhar itu. Kalau saya ke kampus itu kadang saya naik bis, dan di bis itu pasti bertemu dengan salah satu seorang profesor. Jadi beliau itu selalu naik bis. Kalau bis itu kan kadang sampai penuh gitu kan ya, sehingga tidak ada kursi, berdiri lah gitu. Sampean kalau lihat bisnya itu, cet, pokoknya ini banyak sekali gitu. Sampai yang berdiri di pintu gelandotan gitu. Sempat dulu ada yang jatuh. Nah, saya ini kalau memang tidak dapat kursi, berdiri beliau itu, sudah sepuh. Luar biasa. Jadi tidak mau diistimewakan. Ngelihat ada mahasiswanya duduk, kemudian mahasiswanya ini mempersilakan duduk, beliau tidak mau, enggak wis. Itu hak kamu duduk, saya berdiri saja. Luar biasa. Padahal itu syekh besar itu. Ulama besar tingkat internasional. Bukan ulama yang hanya kelas desa atau kelas nasional, enggak, internasional. Banyak sekali cerita-cerita
yang luar biasa. Dan jujur pengalaman saya waktu di Mesir itu 6 tahun, S1 4 tahun, S2 2 tahun di sana. Ketika saya pulang menjadi alumni, hal yang paling dikangenin itu adalah para ulamanya. Bagaimana para ulama di sana itu memandang harta itu bukanlah sesuatu yang yang wow begitu. Mereka tidak silau dengan harta. Tidak silau dengan harta. Padahal sekelas mereka sebenarnya ya bisa sekali. Lebih dari itu bisa sekali. Tapi mereka tidak mau. Banyak cerita-cerita yang saya kira luar biasa. Mereka itu bukan hanya ngajar kepada mahasiswa Anda. Bukan hanya ngajar meluangkan waktu saja. Mereka juga meluangkan pikiran, meluangkan bahkan harta mereka diberikan kepada mahasiswa. Bahkan juga mungkin bisa nyawa juga. Itulah guru-guru kami di Al-Azhar, dan itu yang membuat saya sendiri kangen sekali dengan para guru-guru yang luar biasa itu. Jadi keikhlasannya itu tampak sekali. Seakan-akan mereka itu ingin berkata, lebih baik mahasiswa saya atau murid-murid saya hidup dalam ketenangan, kecukupan, semuanya terpenuhi, kalau saya gampang. Seakan-akan seperti itu. Beda dengan mungkin di beberapa tempat yang justru dijadikan murid atau siswa itu dijadikan sebagai komoditi untuk memperkaya diri. Yang kayak gitu banyak. Jadi siswa punya santri itu dijadikan sebagai komoditi untuk memperkaya diri. Dan saya kira itu jauh dari akhlak para ulama yang luar biasa itu. Inilah bagaimana para ulama dulu itu tirakatnya luar biasa. Mereka tidak rakus, tidak tamak, dan qanaah. Qanaah itu artinya menerima apa yang diberikan Allah kepada kita. Kalau anak muda saat ini terkadang silau. Mereka silau ketika melihat melihat kekayaan orang. Makanya dikatakan di sini, wa hakadha yanbaghi li talibil ilmi ay yakuna dha himmatin 'aliyah. Seharusnya seorang santri, seorang pencari ilmu harus mempunyai semangat yang tinggi. Jadi meskipun serba kekurangan, maka tidak menjadikan kekurangannya sebagai batu sandungan di dalam mencari ilmu. Tetap dia mencari ilmu. Kayak Syekh tadi itu. Jadi meskipun tidak ada yang bisa dimakan, beliau tetap mencari ilmu. Bahkan makan kulit semangka itu. La yatma'u fi amwalin nas. Tidak tamak, tidak silau dengan harta orang lain. Melihat orang lain dengan glamor, mempunyai banyak hal, akhirnya dia silau. Dan itu yang terjadi saat ini. Anak muda saat ini suka sesuatu yang instan. Melihat influencer yang ada di YouTube yang suka memamerkan harta-hartanya, memamerkan kekayaannya, aset-asetnya. Kemudian kita sebagai followernya atau mungkin sebagai fansnya akhirnya tersilau juga. Kalau dia mampu bisa, maka saya harus bisa. Dan parahnya, jalan yang mereka tempuh ini adalah jalan yang tidak syar'i atau legal. Artinya jalan ilegal. Sampai lihat beberapa afiliator
aplikasi-aplikasi ilegal kayak Binomo, Watex atau apapun itu, semuanya sekarang mulai ditangkepin itu. Sampai mungkin tahu Indra Kents ya, yang sering nonton TikTok, wah murah banget gitu-gitu ya. Beli lambung, gabut malam-malam jam 1, tengah malam gabut. Tahu gabut sampean? Iya, enggak, iya pokoknya inilah gitu kan. Iseng menghubungi Tesla. Tesla itu mobil listrik itu loh. Dulu setahun setengah yang lalu itu viral itu mobil Tesla itu. Punyanya Rudy Salim yang ini. Yang punya yang punya showroomnya. Gabut. Habis itu dia melihat admin Teslanya sedang online, hanya dia pesan. Jam 3 malam sudah datang. Sudah dibawa towing, tahu towing sampean? Yang truk besar yang memuat mobil itu towing namanya. Bukan ini, towing bukan itu. Jam 3 datang. Kemudian berkata, "Wah, murah banget," gitu kan. Murah banget. Gitu-gitulah pokoknya ya. Sekarang ditangkap sekarang. Ditangkap. Kenapa? Yaitu menipu banyak orang melalui Binomo. Kenapa orang-orang kok mau ikut gitu kan ya? Kok mau ikut itu? Yaitu karena ingin kaya instan, ingin cepat kaya, tapi instan, dan tidak mau capek gitu loh. Tidak mau capek. Apa? Ya kerjanya kan cuman buka aplikasi itu, kemudian nanti nebak apakah ini naik atau turun, menebak harga gitu. Kalau kita main investasi itu, main saham itu kan kita biasanya nebak itu kan, harga pasar minyak goreng saat ini apakah naik apa enggak, dalam tempo 5 detik yang akan datang naik atau enggak. Kalau tebakan kita benar, maka nanti saldo kita akan bertambah. Kalau tebakan kita salah, ternyata nanti akan loss itu bisa hilang ininya. Nah, seperti itu. Ya akhirnya banyak yang ketipu. Ketika mereka awalnya pakai akun demo, nyoba pakai latihan itu, kok kayaknya gampang gitu kan ya. Saldo terus, untung terus. Akhirnya dia berani main di akun real, ada uangnya, dan naruh uang di situ ndak sedikit. Ada yang 1 miliar, ada yang 500 juta. Dengan harapan apa? Dengan harapan ketika dia nanti main menang dan akan bertambah berkali-kali lipat. Dan ternyata ketika main mereka tidak pernah menang. Ya memang disetting seperti itu. Tidak pernah menang, akhirnya loss sampai saldonya 0. Jadi ya pada akhirnya rugi banyak. Mau ngomong ke orang takut malu. Mau ngelapor polisi ya malu gitu kan ya. Itulah yang terjadi. Bagaimana Indra Kents yang dulu ketika dia masih di Medan itu, bahkan dia pernah ngamen awalnya itu, kemudian moro-moro menjadi Crazy Rich Medan. Itu kan yang dari mana itu kan tidak wajar itu kan ya. Ya itu ternyata dari cara-cara yang tidak. Sampai-sampai dia bilang, bahkan Tuhan pun bingung bagaimana cara membuat saya menjadi miskin gitu loh.
Sampai segitunya gitu kan ya. Bahkan Tuhan pun bingung gimana cara membuatnya miskin. Ternyata dibalik sekarang 20 tahun penjara, semua asetnya disita. Habis sudah. Hanya dalam hitungan detik, gampang. Yaitu artinya ketika dia sudah berada di atas, maka potensi-potensi kesombongan itu akhirnya menjadi ada. Nah, para ulama ini kenapa kok kayak tadi itu makan kulit semangka gitu. Kadang bajunya ya gitu dan sobek-sobek, yaitu supaya melatih jiwanya tidak sombong. Tidak sombong. Syekh Toha tadi yang saya ceritakan itu, kenapa beliau makan roti kering yang sebenarnya tidak layak dimakan itu? Yaitu melatih dirinya supaya tidak sombong. Maka jangan silau dengan harta. Silakan sampai pengen cari harta ya tidak apa-apa, silakan. Tapi jangan sampai kemudian harta yang sampean cari itu malah melupakan sampean dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah peringatkan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bahwa berlomba-lomba mencari uang sebanyak-banyaknya itu sudah menjadi perlombaan yang sudah biasa mulai dari zaman dahulu sampai nanti hari kiamat. Orang berlomba-lomba. Terkadang akhirnya dia lupa dengan kewajiban-kewajibannya. Kewajibannya sholat dilupakan. Kewajibannya sebagai orang tua juga dilupakan. Kewajibannya dia sebagai anak, sebagai pelajar, sebagai santri dilupakan gara-gara apa? Sibuk mencari harta, mencari cuan. Tidak apa-apa, silakan mencari harta. Memang itu perintah agama. Kita suruh kerja itu perintah agama. Tapi jangan sampai gila harta. Kalau gila harta itu udah lupa sembarang kali sudah. Bahkan 24 jam dia kerja sampai lupa istrinya itu apakah sudah sudah disayang atau belum, apakah anaknya itu sudah diurus atau belum. Ini tidak mikir itu sudah. Itu artinya dia gila harta. Maka hindari, seorang pelajar harus menghindari itu semua. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Aziza ujian.